Oke, jadi nomor 12 ini itu terdapat dua benda yang masanya adalah 3 kg dan 1 kg. Ditempelkan pada ujung-ujung yang berlawanan dari sebuah pegas dengan konstanta pegas 300. Maka kalau kita gambarkan gitu gasnya, nah misalkan ini ya, gini, nah di situ ada dua massa. Yang kiri itu katakanlah massa 1, yaitu yang sebesar 3 kg. Yang kanan itu adalah massa 2, yaitu sebesar 1 kg. Gitu. Kemudian sistem itu berada pada bidang datar yang licin, jadi dia itu bawahnya itu adalah lantai licin lah ya. Nah gitu, licin. Yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi natural. Nah perlu diketahui kalau misalkan dia diganggu sedikit, jika sistem diganggu itu seperti diberikan usikan atau diberikan gaya kecil sebentar dan sedikit atau kecil, maka sistem akan berosilasi harmonik. Gitu. Sebagai informasi aja, osilasi harmonik itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa terdapat titik setimbang. Yang kedua itu adalah besar percepatan sebanding dengan simpangan. Simpangan itu apa berarti? Simpangan itu adalah jarak atau posisi benda dihitung dari titik setimbang. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa simpangan itu adalah posisi benda dihitung, atau jarak ya, jarak benda dihitung dari titik setimbang. Gitu. Sedangkan yang ketiga, syarat ketiga itu adalah arah dari percepatan berlawanan dari arah simpangan. Dari arah simpangan. Nah, gitu. Artinya kalau misalkan dia tersimpang ke kanan, maka percepatannya itu ke kiri. Kalau dia tersimpang ke kiri, percepatannya itu ke kanan. Dan percepatannya nggak boleh bernilai konstan. Sehingga osilasi itu bukan hanya gerak harmonik biasa. Artinya itu bukan gerakan bolak-balik biasa. Kalau kita lari lapangan mengelilingi bolak-balik, itu bukan gerakan harmonik. Gitu. Karena di situ tidak ada titik setimbang, juga tidak ada, titik setimbangnya ada kalau kita diam. Itu kita tidak bergerak, kita tidak berlari, itu jadi titik setimbang, tapi kan banyak itu. Terus percepatannya itu tidak tidak bergantung dengan perpindahan gitu. Jadi suka-suka kita. Maksudnya itu mau lari secepat apa, dan itu tidak termasuk. Kemudian untuk gaya gravitasi, untuk ini bola basket yang mantul-mantul, itu kan mantul-mantulnya itu gara-gara adanya gaya gravitasi dan dia ketumbuk ke lantai gitu kan. Ya itu juga bukan termasuk osilasi harmonik gitu. Karena gayanya atau percepatannya itu tidak berubah-ubah, padahal kan arahnya harus berubah-ubah tergantung simpangannya gitu. Dan dia itu nandak, dia tetap ke bawah dan nilainya pun konstan, yaitu sebesar G gitu kan. Padahal nilai percepatan dari gerak harmonik itu harus sebanding dengan perpindahan. Nah, itu sebagai introduction aja. Kemudian untuk soal ini gitu, dia kan diganggu sedikit gitu kan, sehingga dia berosilasi. Nah, osilasinya itu terhadap apa? Kalau ada sistem bebas seperti ini di tempat licin lalu dia diganggu, itu dia itu osilasinya terhadap pusat massa. Pusat massanya itu anggaplah daerah segini.
PM, pusat massa. Jadi dia itu di sini itu akan diam, pusat massanya itu akan diam, dan sistemnya itu, maksudnya sistem itu bola 1 dan bola 2 gitu loh. Itu apa namanya bergerak terhadap titik ini. Yang ini kanan kiri gitu. Tapi titik ininya itu diam. Nah, sebenarnya ini kita menjadi clue, karena sebenarnya sistem ini tuh bisa kita potong menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Tapi karena masanya tidak sama, maka pasti potongnya pun nggak boleh sama juga. Gitu. Tapi potongnya itu harus dari perbandingan atau dari jarak pusat massanya dia. Gitu. Gimana cara nyarinya, Pak? Begini caranya. Kita misalkan panjang begas L. Gitu kan. Lalu kita anggap juga bahwa titik yang sebelah sini ini itu adalah X sama dengan 0. Berarti yang bagian kanan, karena panjang bekasnya L, kalau ini 0, berarti di sini itu adalah X sama dengan L. Nah, kayak gitu. Lalu kita misalkan jarak dari kiri, dari X sama dengan 0 sampai ke pusat massa, itu kita misalkan sebesar X. Gitu. Nah, rumus dari pusat massa itu bagaimana? Rumus pusat massa itu ketebalan kayaknya. Gini aja ya. Nah, ini enak. XPM sama dengan X1M1 tambah X2M2 dibagi dengan M1 tambah M2. Kalau 2 benda, kalau 3 benda ya tinggal ditambah X3M3, kalau 4 benda tambah X4M4, dibaginya juga sama, tambah M3 tambah M4 gitu. Itu adalah rumus pusat massa untuk benda titik. Maka kita tinggal masukkan X1 adalah posisi dari benda 1. Benda 1 itu saya anggap benda yang 3 kg ini. Posisinya itu bernilai 0. Jadi kita masukkan 0 kali M1 nilainya 3. Enggak ngaruh juga karena dikali 0. Ditambah benda 2. Posisinya adalah ini. L gitu ya. L gitu. Dikali dengan masanya 1. Dibagi dengan total massa dari M1 dan M2. Yaitu 3 ditambah 1. Maka jadinya 0 kali 3 juga 0, berarti L kali LL, 3 ditambah 1. L kali 1 itu L, 3 ditambah 1 itu 4, jadi L per 4. Maka X itu adalah XPM, itu adalah L per 4, yaitu posisi pusat massa itu adalah bernilai L per 4 dari kiri. Sehingga bisa saya tuliskan, berarti jarak segini ini L per 4, maka sisanya segini itu adalah 3L per 4 sisanya gitu kan. 3L per 4. Gitu. Terus mengenai konstanta begas itu juga bisa dihubungkan dengan hukum atau dengan modulus Young. Gitu. Modulus Young itu ini memang jadi ngerjakannya itu tidak harus lewat modulus Young, tapi saya kasihkan kayak materinya gitu sehingga kalian bisa lebih mengerti. Modulus Young itu menyatakan perbandingan antara stress per strain. Modulus Young. Sebentar. Nah, modulus Young kita lambangkan Y, itu perbandingan antara stress per strain. Di mana stress itu adalah tegangan, strain itu adalah tegangan, gitu. Stress itu tegangan, strain itu adalah tegangan. Tegangan itu rumusnya adalah F per A, terus regangan itu rumusnya adalah delta L per L0. Kalau kita rearrange, Y sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Yang sebelah sini nih, biar nggak double-double, pernya itu kan bisa ditulis sebagai F kali L0 dibagi delta L kali A. Gitu. Nah, dan kalau saya kali silang semua, maka bisa saya tuliskan bahwa F itu adalah Y kali A dibagi L0 dikali dengan delta L. Ini mirip seperti hukum Hooke's Law, yaitu menyatakan bahwa gas itu memenuhi K kali delta X. Nah, delta X-nya itu adalah delta L, F-nya ya F. Sehingga konstanta begas K itu bisa dinyatakan dalam Y adalah
Oke. Jadi nilai ini yaitu K merupakan atau bisa dinyatakan dalam modulus Young kali luas dibagi L0 itu memberikan karakteristik dari konstanta bekas. Nah, untuk nilai Y sendiri, yaitu adalah modulus Young-nya, yaitu tergantung dari bahan. Jadi bahannya apa, dia akan memberikan nilai Y yang berbeda. A itu adalah luas penampang. Setebal apa itu? Misalkan kalau bekas itu, jadi bahan metalnya atau besinya itu, dia itu setebal apa? Bukan melilitnya ya, tapi bahannya. Yaitu setebal apa. Dan L0 itu adalah panjang rileks ya. Panjang rileksnya. Gitu. Nah, terlihat bahwa K itu berbanding terbalik dengan L0. Kalau L0-nya gede, K-nya kecil. Kalau L0-nya kecil, K-nya gede. Sehingga kita bisa membuat hubungan ini, hubungan antara K yang sebelah sini dan K yang sebelah kanan. Apa maksudnya, Pak? Kok ada dua K? Tadi kan idenya adalah kita ingin memotong sistem ini menjadi dua bagian. Gitu. Idenya kan seperti itu. Yaitu bagian yang sebelah kiri, ya, bagian yang sebelah kiri ini itu berosilasi dengan pegas yang terpotong yang panjangnya L/4, dan bagian yang sebelah kanan yang 1 kg itu berosilasi dengan pegas yang terpotong sebesar 3/4 kilogram. Tunggu. Ya, betul. Jadi di sini 3, di sini 1 kg tadi ya. Saya takut kebalik, jadi saya cek ulang, ternyata betul. Oke, maka sekarang kita bisa, ya, karena kita sudah tahu bahwa konstanta bekas itu berbanding dengan L0, maka kita bisa membuat ini. Misalkan yang di kiri itu ketika sudah dipotong ya punya konstanta K1, yang di sebelah kanan itu K2, maka kita bisa buat perbandingan bahwa K1 dibagi dengan K2 itu adalah L02 dibagi L01. Ngerti ya maksudnya? L0 itu adalah panjang rileks. Ini tadi itu panjang rileks, L itu panjang rileks, L/4 itu panjang rileks, 3/4 L itu juga panjang rileks gitu. Dan kita bisa masukkan ke sini. Berarti L02-nya itu yang sebelah sini, 3/4 L. Kita bisa masukkan ke perbandingan itu, rasio itu. Maka sama dengan 3/4 L dibagi dengan L01-nya L/4. Sehingga kan L-nya jadi coret, per-4-nya juga coret, sehingga 3/1. Kalau kita kali silang, berarti ketemu bahwa K1 adalah 3K2. Jadi K1-nya itu lebih besar, cocok. Karena kalau panjangnya semakin besar, K-nya akan semakin kecil. Yang sebelah kanan ini kan lebih panjang, 3 kali lebih panjang daripada yang kiri. Sehingga yang kiri itu 3 kali lebih besar daripada yang kanan. Nah, kayak gitu. Untuk ngecek apakah hasil kita itu benar, ada kesalahan hitung apa enggak, kadang kita harus kembalikan lagi ke makna fisisnya. Gitu. Maka kita dapatkan bahwa K1 itu adalah 3K2. Sekarang berapa nilainya? Kan yang diketahui itu K total, yaitu sebesar 300 Newton. Maka kita bisa menggunakan, misalkan ini dinyatakan dalam dua pegas ya. Ini kan pegas pertama, pegas kedua. Berarti ini dirangkai secara seri, di mana total dari hasil rangkaian itu sebesar 300 Newton. Nah, itu clue-nya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rangkaian pegas, yaitu 1/K total gitu kan, sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Di mana 1/K totalnya adalah 1/300 gitu. 1/K1-nya adalah ini kita ganti 1/3K2 ditambah 1/K2. Samakan penyebutnya, dari 3K2, ini 1 tambah 3, gitu. Maka akan menjadi 1/300 sama dengan 4/3K2. Kalau kita kali silang, jadi 4/3 kali 300, yaitu 400 Newton per meter. Gitu. Dan K1-nya tinggal kali 3 aja, kan K1 itu 3 kali K2, jadi sama dengan 3 kali 400, yaitu 1200 Newton per
meter. Gitu ya. Terus kita gunakan untuk apa? Lah ini yang mau kita cari frekuensi naturalnya. Frekuensi natural itu rumusnya adalah F ya. Ini kan udah kita pecah gitu loh. Ini kan udah kita pecah. Sehingga sistemnya itu menjadi seolah-olah menjadi seperti ini. Yang sebelah kiri itu kayak seolah-olah ada tembok. Gitu. Terus ini ada pegas. Ini massa. Pegasnya itu sebesar 1200 Newton per meter, masanya 3 kg. Yang kanan juga ada tembok, seolah-olah kayak gitu. Ada pegas, ada massa, gitu. Masanya 1 kg, pegasnya 400 Newton per meter. Nah, kayak gitu. Nah, ini masing-masing. Tapi hasilnya itu harus sama, karena ini merupakan satu sistem. Sehingga meskipun kita pecah-pecah, hasil frekuensinya itu harus sama, dan memang akan sama. Maka kita tidak perlu menghitung keduanya, kita hanya perlu menghitung satu. Misalkan saya ambil nilai yang kecil yang sebelah kanan, saya cari aja yang sebelah kanan ini, yaitu rumus dari frekuensi sistem massa pegas itu adalah 1/2pi akar K per M. Nah, gitu. Kita langsung masukkan, jadinya 1/2pi akar, K-nya adalah 400, gitu. Dibagi M-nya adalah 1. 400 dibagi 1 itu 400, di akar 20, jadi 20/2pi, atau 10/pi. Gitu. Pi kan 3,14. Ya, atau bisa kita dekati 3 lah. 10 dibagi 3, itu adalah 3, jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah 3 Hz. Itu. Paham ya?